Menurut saya ya, harusnya memang ya karena kita negara maritim dan sebetulnya kita hasil laut itu melimpah, kurang dieksplor saja. Malah kebalikannya nih, mohon maaf, orang melihat seafood itu kok makanan mahal gitu, padahal tidak sepenuhnya benar. Banyak juga seafood yang murah, ya tergantung dari seafood yang mana dulu kan gitu. Saya termasuk pelaku yang jualan seafood ya. Orang menganggap bahwa seafood itu masih mahal. Saya juga bilang sama Mas Sugeng, dia bilang nggak usah terlalu mahal, jual itu nggak usah terlalu mahal. Yang penting orang udah kena taste-nya, mereka udah balik lagi. Jadi jangan sampai mengiyakan bahwa seafood itu mahal, nggak juga. Saya sama beliau ini kenal dari tahun 91. Dulu kita sama Mas Sugeng itu kerja di namanya restoran Chesros di Golek, Gunung Gles. Kalau tipenya Mas Sugeng, itu waktu itu dia memang senang belajar di dapur. Terus dia pelajarin, dia di dapur itu nggak terlalu lama. Apa yang di situ dipelajarin udah mentok, nggak ada lagi yang di-upgrade untuk secara knowledge cooking ya. Dia pindah. Di situ belajar lagi. Di situ udah mentok, katakanlah udah tidak ada yang perlu dipelajarin, dia keluar lagi. Itu tipenya Mas Sugeng, luar biasa dia. Masak, dia bagus. Di Surabaya itu dia itu termasuk yang dipercaya sama ada beberapa hotel, selalu minta sama dia ikut membantu itu ya, mentraining karyawan. Kalau karyawannya dia itu anak buahnya yang ikut dia sudah pinter, diambil sama hotel nggak apa-apa, silahkan. Di samping itu juga dia banyak kenal sama supplier. Bahan rata-rata itu dari Surabaya, datangkan langsung. Dia punya komunitas gitu. Ada juga yang orang minta dicarikan sama Mas Sugeng. Pernah diekspor ke luar negeri juga Mas Sugeng, barang-barang seafood. Nah, dari nelayan, terus kemudian pada ngepul gitu. Nah, sehingga saya dapat harga murah. Kadang-kadang kalau saya nyari barang di sini itu agak sedikit mahal ya. Saya jualan ya untung, cuman ya tipis. Tapi kalau kita datangin dari Surabaya, harganya jauh. Jadi orang kadang-kadang nggak percaya dapat harganya lebih murah. Berangkat ke Amerika dari 2001 ya. Kalau saya kembali itu tahun 2013 akhir. Lobster penyet kelapa gading awal mulanya memang dari Malang. Kemudian buka lagi di Surabaya. Ada 2 tempat di Surabaya. Tentu Maju Besar. Karena ada pandemi, sempat tutup tuh sama Mas Sugeng. Waktu di Malang rame-ramenya, saya minta sama dia dibukakan rumah makan yang sama untuk di cabang. Saya waktu itu milihnya untuk di Batu, daerah Batu. Nah, saya udah bilang sama Mas Sugeng, nanti suatu saat aku minta dong dibukain cabang gitu dengan brand yang sama. Sambil berjalannya waktu masih di Surabaya, setelah saya balik ke Indonesia, saya datang itu ke warungnya di Surabaya, meminta sama beliau, kamu itu knowledge-nya untuk di food product udah bagus dia. Jangan sampai kamu berhenti aja. Saya yang bakatnya. Iya, mesti bakat ditularkan. Paling tidak, oke, kita kolaborasi. Gitu. Saya ajak mereka, ayo kita ke Bogor aja, kita ngerintis yang baru di Bogor. Nah, kemudian habis pandemi, saya sama Mas Sugeng buka lagi di Bogor dengan brand yang sama. Nah, banyak ya penggemar-penggemarnya Mas Sugeng kan itu sempat vakum ya. Itu pernah nanyain buka di mana. Sampai ada customernya masuk, dia datang jauh-jauh. Memang dia ada tugas di Jakarta, sehingga dia mampir di Bogor bersama keluarganya, hebatnya. Nah, setelah itu saya pindah lagi ke Cibubur, lapangan tembak. Di lapangan tembak saya 2 tahun. Di situ ya bagus. Waktu kemarin itu saya sempat jualan kepiting Alaska. Ya, kepiting Alaska waktu itu luar biasa, boom itu, ramai sekali, ramai. Bikin terobosan untuk kepiting Alaska, ramai juga. Cuman setelah itu ya mungkin tempatnya yang kurang bagus ya. Jadi, mungkin dari sisi harga, dari sisi tempat kurang pas. Setelah itu saya mendapat tawaran di sini. Saya di sini baru 2 bulan, tapi puji Tuhan, progresnya bagus meningkat. Khususnya weekend. Customer itu meskipun itu baru udah mulai rapid, ya, udah mulai datang lagi mencari kita. Nah, sekarang ini yang di sini ini yang rame itu nasi goreng, mie goreng. Itu kalau hari Minggu besok tuh, kalau Masnya ke sini, itu kita sibuk nasi goreng, mie goreng. Nah, tapi yang seafood rame juga lumayan. Orang di sini udah mulai merasakan taste-nya ya. Yang bagus itu saus padang. Kita saus padangnya beda. Ini memang sausnya mahal kita punya. Tapi ya nggak apa-apa, karena kita jualan pengen menjual taste-nya kan, sellernya saus padang. Kalau kita mau buka seafood ya. Jadi yang jelas udah mengkolek menu-menu apa. Nah, baru kita mencari tempat. Di Cibubur, itu karena ya Cibubur itu karena ada masukan untuk kenapa ini nggak ayam. Oh ya, kalau gitu saya jual ayam sama bebek saya tambahin. Itu murah saya jual juga. Ayamnya ayam chopper ya, Jawa super ya istilahnya. Itu 1/2 ekor saya jualan.
bukan dipotong 4. Saya setengah ekor itu saya jual itu kemarin itu 25.000. Itu dapat tempe, dapat tahu, ada kerupuknya. Pada saat saya sajikan ke customer, dia juga bingung, wah ini benar nih harganya segini dengan dapat segini. Kita jualan kan nggak boleh rugi, ya karena itu tadi kuncinya. Kita mesti tahu di mana kita beli barang yang murah. Dari Jawa Timur saya, dari Jawa Timur, Tulungagung saya ngambil itu. Nah itu masukin karena dia punya komunitas toh, punya komunitas supplier gitu. Jadi dapat harga murah di sana, ya kita titip bis dengan ya ongkos yang murah 100.000. Ini pakai lobster yang harga 200.000 itu untuk 4 orang, itu lobsternya dapat 5. Nah itu udah terus kemudian mix kerang 1 kilo. Nah itu ya terus dapat nasinya 4. Ini nih, ini kayak gambarnya kayak ini sudah baskom untuk 4 orang. Nah itu memang sih kerangnya lebih banyak gitu. Nah saya rekomendasikan untuk paket baskom kalau memang mereka suka kerang-kerang. Saya sendirian sih saya rekomendasikan untuk yang udang, cumi, yang sausnya saus padang. Ya, itu yang enak. Ini yang best sellernya di sini. Tapi di sini ini yang rame nasi goreng sama mie goreng. Soalnya orang bilang nasi gorengnya lebih enak, kayak sama kayak porsinya juga bagus. Bukannya saya pengen menyaingin nggak mampu menyaingin soalnya besar. Ini sekelas gitu. Ya, puji Tuhan, alhamdulillah kalau memang customer bilang itu. Ini pengalaman baru di mall buat saya. Tapi yang sering itu saya buka yang sifatnya yang sendiri ya, warung sendiri. Nah itu plus minus sih memang. Mau di branding lebih enakan yang sendiri ya. Nah, kalau di sini memang crowd-nya kan sudah terbentuk kalau di mall. Kedepannya pasti ini pengen buka cabang lagi. Either itu mau di mall lagi atau itu di tempat lain. Saya pun sama masukin itu kalau survei itu bisa sampai seminggu. Ya seminggu kita tongkrongin. Intinya yang penting kita mesti samakan dulu niatnya dulu. Mau bisnis bareng, mau join bareng itu ya kita sambut pastinya lebih senang. Dulu pernah ada waktu di Bogor. Waktu di Bogor itu ada orang yang tentunya punya duit ya. Dia ngajak untuk buka di Kalimantan. Kalimantan karena dia melihat secara bahan di sana banyak, melimpah di sana itu bahan situ. Cuman saya masukkan karena baru. Nah saya memang ya nanti ini ke depannya saya mau. Tapi beliau memang antusias sekali. Waktu itu dia pesan lobster ke saya, pesan lobster sama istrinya itu udang. Sehingga dia melihat, wah ini meskipun saya warungan, tapi presentasi saya, makanan saya itu saya kemas dengan kayak ya restoran pada umumnya yang bagus lah paling tidak. Kan saya memasukkan itu backgroundnya memang F&B. Nah orang melihat bahwa warung, tapi kok penampilan dan makanan pun beda gitu. Nah sehingga orang ini kayak bukan warung biasa ini. Orang bisa menebak, oh kamu dari hotel ya dulu ya? Oh iya memang dari hotel. Tesnya beda, terus kletternya itu beda. Saya ini kalau dari sisi brand ya itu sudah bagus di Jawa Timur ya. Itu bintangnya ya mungkin kalau ininya udah dikenal orang mungkin 4 ya, 4 brandnya sebenarnya udah bagus. Nah, cuman kita belum ada kesempatan untuk mendapatkan satu tempat yang bagus, yang paling tinggal yang single building gitu. Nah itu, kalau ada investor yang ingin kerja sama kita dengan senang hati. Itu kita dengan senang hati, kita terbuka karena kan kita ya artinya pengen maju, namanya usaha pengen maju. Belum ketemu orang itu. Ya, yang penting kan kita punya persiapan. Ya. Kalau ketemu orang yang pas, ya kan, nah itu kesempatan buat saya. Jadi persiapan ketemu dengan kesempatan, boom, nah itu jadilah sukses. Saya pikir gitu. Nah, jadi gini. Kita sesuaikan dengan modal kita. Tentunya kalau memang kita dapat harga murah ya kita jual yang sesuai saja. Memang saya tidak mau jual yang terlalu mahal. Jadi saya menganggap bahwa saya ini meskipun kelas restoran besar, tapi ya kita sesuaikan yang normal-normal saja. Saya ingin buka di mungkin daerah Cikarang, di beberapa tempat yang di Bekasi, yang jangkauannya itu masih kekontrol sama kita. Nah nanti ya berjalannya waktu. Ya kita boleh bermimpi ya, kita mau cari yang di Jakarta Pusat atau mungkin Jakarta Barat. Nah, tapi untuk dalam ya mungkin kalau ada kesempatan, pengen saya ya masih wilayah Bekasi. Bekasi itu menurut saya daya belinya ada. Orang Bekasi itu daya belinya ada. Dari sisi UMR Bekasi itu lebih bagus daripada Jakarta. Ya, daya beli. Saya lihat kalau saya masukkan kan saya suka makannya. Itu mereka jarang makan sharing gitu. Makanya satu-satu. Semua warung-warung juga ramai. Gitu kalau weekend gitu rame gitu. Jadi artinya
Oh iya, Bekasi ini berarti daya belinya ada. Saya memang sekarang ini ya Mas ya, saya masukin itu bukan diem gitu. Memang saya lagi cari-cari tempat juga. Ada beberapa yang sudah kita survei. Ada yang nawarin untuk yang kerja sama. Tempatnya kayaknya kurang cocok untuk kita. Ya, karena saya udah alamin ya, udah alamin. Tidak semua tempat itu bagus untuk brand saya gitu. Mungkin masukan yang lebih hatam ya. Tapi kalau andai kan aku mau ambil, tentunya ya saya akan mengkolaborasi dengan menu yang lain gitu. Tidak melulu seafood, pure seafood, gitu. Sama yang kayak di Cibubur, sesuai dengan permintaan pasar ya, di lingkungan situ ya gitu. Kira-kira apa yang dibutuhkan gitu.